warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di pertemuan relasi dan fungsi pada hari ini. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai relasi, definisi relasi, cara menyatakan bentuk relasi, dan contoh dari relasi itu sendiri. Nah, yang sekarang kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, yaitu fungsi. Fungsi disebut juga dengan pemetaan. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah salah satu jenis dari relasi, namun dia memiliki suatu syarat. Memiliki syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah setiap anggota domain, ingat, anggota domain, yang diperhatikan hanya domainnya saja, memiliki satu pasangan. Setiap anggota domain wajib memiliki satu pasangan. Coba kita lihat contoh. Contoh yang pertama, ada himpunan A dan ada himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, 4. Anggota B 3, 4, 5. Perhatikan. 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 5, 3 berpasangan dengan 4 punya pasangan tidak? Tidak. Fungsi atau bukan? Bingung Pak? Oke, kalau bingung coba perhatikan kembali. Syarat fungsi adalah setiap anggota domain wajib memiliki satu pasangan. Domain yang mana? Ini domain. Wajib memiliki satu pasangan. Oh, ini tidak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi, bukan fungsi. Oke, bisa ya? Ini contoh yang pertama. Yang kedua, perhatikan, ada himpunan P dan ada himpunan Q. Lihat anggotanya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Coba lihat. 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 4. Oh, lihat di sini. 2 juga berpasangan dengan 5. 4 berpasangan dengan 4. Fungsi atau bukan? Oh, bingung lagi Pak, karena di sini terlalu banyak tanda panahnya. Kita perhatikan lagi. Syarat suatu fungsi adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Hanya satu pasangan. Lihat, 1 dengan 3, 2 dengan 2, 2 dengan 5. Lihat angka 2. 2 ini punya pasangan di 2. 2 punya pasangan juga di 5. Harusnya kalau dia fungsi, dia domain itu hanya punya satu pasangan. Karena angka 2 ini kan domain ya. Karena angka 2 punya pasangan di 2 dan 2 punya pasangan di 5, maka ini bukan fungsi. Oke? Bisa ya? Kita lanjutkan. Ini yang ketiga. Lihat anggota A, juga perhatikan anggota B. 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 3, 4 berpasangan dengan 4. Fungsi atau bukan? Oke, masih bingung? Belum pasti ya? Oke, kita kembalikan lagi ke definisinya. Syarat fungsi adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Perhatikan. 1 pasangannya di 2. Angka 1 sudah punya satu pasangan ya. Angka 2 berpasangan dengan 4. Angka 2 punya satu pasangan ya. 3 berpasangan di 3, juga punya satu pasangan. 4 berpasangan dengan 4, 4 juga punya satu pasangan. Berarti fungsi bukan? Fungsi. Pak, tapi ininya yang di B-nya punya 2 pasangan. Kita tidak sedang membahas yang ini ya, karena syarat fungsi adalah yang diperhatikan domainnya saja atau daerah asalnya saja. Oke? Kalau domainnya dia punya 2 pasangan atau lebih, ataupun tidak punya pasangan sama sekali, tidak masalah. Oke? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, Bapak lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua dalam bentuk diagram.
atau grafik. Perhatikan, di sini X, garis X, di sini garis Y. Mana yang domain, mana yang kodomain? Yang domain adalah yang X. X ini adalah domain. Ini kodomain. Berarti yang kita perhatikan adalah ini saja, X-nya saja untuk menentukan apakah grafik ini fungsi atau bukan. Oke? Perhatikan. Kita lihat ada garis. Ini fungsi atau bukan garis ini? Kita lihat. X ini kan domain. Coba kalau di sini punya anggota, pasti di sini kan berpasangannya ya. Ini juga di sini. Ini juga di sini. Ini di sini. Diteruskan sepanjang apapun, dia domainnya punya satu pasangan. Kalaupun di sini pun sama. Tuh, ya. Jika diteruskan pun gambar pertama ini domainnya atau X-nya punya pasangan satu di Y. Berarti ini fungsi. Oke. Coba perhatikan gambar yang kedua. Ini fungsi atau bukan? Ya, perhatikan dulu. X-nya jadi apa? X-nya jadi domain, Y-nya jadi kodomain. Lihat, yang kita acuannya adalah domainnya. Kalau dia di sini anggotanya, maka punya pasangan di sini. Ini punya pasangan di sini. Ini di sini. Seterusnya pun seperti itu ya. Bahkan di sini pun sama. Kalau diteruskan pun, yang gambar kedua ini, setiap anggota X punya satu pasangan di Y. Seperti itu ya. Maka ini disebut juga fungsi. Coba kita perhatikan yang ini. Gambar yang ketiga. X ini adalah domain, Y-nya kodomain. Yang harus kita ingat, untuk menentukan fungsi atau bukan, yang harus diperhatikan adalah domainnya. Lihat ini. Kita mulai dari sini. Anggota Y punya pasangan di atas. Anggota X punya pasangan di atas. Tapi dia juga punya pasangan di bawah. Tuh, lihat. Di sini. Ini juga sama. Kalau dia punya anggota di sini, dia punya pasangan di sini. Ya kan? Karena X itu punya pasangan di atas dan juga di bawah, berarti dia punya satu atau dua pasangan ya, punya dua pasangan. Sedangkan syaratnya anggota domain harus memiliki satu pasangan. Berarti ini bukan fungsi. Oke, paham ya? Yang yang selanjutnya. Ini perhatikan, ini juga domain, X-nya, Y-nya kodomain. Yang harus diperhatikan adalah garis X-nya. Coba lihat. Kalau anggota X di sini punya pasangan di mana? Ya, di atas ya. Y-nya di atas. Ini juga Y-nya di bawah. Yang ini juga sama. Tuh. Kalau dia punya anggota di sini, dia punya pasangan di atas, dia punya pasangan di bawah. Di sini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Semua punya dua pasangan. Tuh. Karena dia punya lebih dari satu pasangan, berarti ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kepada contoh berikutnya dari fungsi. Contoh yang ketiga, berdasarkan relasi di bawah ini, tentukan manakah yang merupakan fungsi. Ingat, fungsi itu tadi syaratnya adalah setiap domain wajib memiliki satu pasangan. Ingat, domain itu pasti disebutkan di awal ya. Berarti ini domain. Untuk soal himpunan pasangan berurutan seperti ini, ketika kita diminta menentukan mana yang termasuk fungsi, maka perhatikan saja dari ke depannya. Ada yang sama nggak? 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang sama.
Ketika kita lihat angka depannya atau huruf depannya tidak ada yang sama, maka ini otomatis fungsi. Oke? Kita lihat yang kedua. 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 2, 3 dengan 2, 4 dengan 2. Lihat domain itu yang pertama. Ada yang sama nggak? Tidak ada. Pak, belakangnya sama semua. Tidak pengaruh. Karena yang kita lihat hanya domainnya saja. Walaupun belakangnya sama semua, tidak masalah. Karena depannya tidak ada yang sama, maka ini termasuk fungsi. Contoh yang ketiga ya. 2 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 2, 4 dengan 4. Kita perhatikan. Lagi-lagi kita perhatikan hanya domainnya saja. Ada yang sama nggak? Iya. Pak, ini sama. Oke. Karena di sini ada 2 angka yang sama, maka ini bukan fungsi. Bisa ya? Kita perhatikan ini yang terakhir. 1 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6. Lagi-lagi kita perhatikan angka yang disebutkan pertama. Oh, ada angka 3 nih, 2 Pak. Berarti ini bukan fungsi. Otomatis ya. Pak, kalau angka depannya sama semua, sudah otomatis 2 saja bukan fungsi, apalagi semuanya sama. Pasti bukan fungsi. Oke, kalau sini sudah paham menentukan fungsi atau bukan, kita lanjut. Cara menentukan banyak pemetaan yang mungkin dapat dibentuk. Gitu ya. Tadi kita udah gambar. Sekarang kita masuk ke jika kita ketemu masalah yang bukan dalam bentuk gambar. Sini ada contoh. Himpunan A 1, 3, 5. Himpunan B 2 dan 4. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Coba kita gambar. Kita coba ya. Himpunan A misalnya seperti ini. Himpunan A itu 1, 3, 5. Himpunan B itu 2 dan 4. Kalau kita disuruh atau diminta membuat gambar fungsi dari 2 himpunan ini, maka mungkin kita akan buat seperti ini. Ya, fungsi atau bukan? Fungsi. Coba kita bisa gambarkan yang lain dari slide ini ya. Dari 2 himpunan ini. 1, 3, 5. 2, 4. Ini kan 1 berpasangan dengan 2. Coba kalau kita pasangkan dengan ke sini. Ini dengan ke sini. Ini tetap dengan ke sini. Gambarnya sama nggak? Beda. Tapi ini masih dalam bentuk soal yang sama. Ini fungsi bukan? Fungsi. Gitu ya. Kita coba gambarkan lain. Ini A, ini B. 1, 3, 5. 2, 4. Coba gambarkan lagi bentuk yang lain. Gini Pak. 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 2. Itu bisa? Ini fungsi bukan? Fungsi. Tapi gambarnya sama nggak dengan yang di atas? Beda. Oh, berarti banyak ya Pak. Kalau misalnya banyak seperti ini, kita diminta untuk menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kalau kita disuruh gambarkan, maka nanti akan banyak gambar yang akan kita buat. Nah, dari permasalahan ini dibentuklah sebuah rumus alternatif atau cara singkat untuk menentukan berapa banyak sih pemetaan yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A dan B, gitu ya. Rumusnya adalah gini. Rumusnya adalah ini. Coba tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B. A ke B. Mana yang disebutkan dulu? Yang disebutkan dulu adalah A. Karena yang disebutkan dulu adalah A, maka otomatis A menjadi pangkat, gitu ya. NB pangkat NA. Apa sih NB? Apa sih NA? NB dan NaN itu sudah kita pelajari di himpunan bahwa Na adalah banyak anggota A. 1, 2, 3. Ada 3. NB
adalah banyak anggota B. 1, 2. Berarti 2. NA, NB, pangkat NA. Begitu juga yang ini, coba perhatikan. B, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. B ke A. Yang disebut duluan adalah B. Maka yang disebut duluan harus dijadikan pangkat. Berarti ditulis di sini. NA yang disebut duluan jadi pangkat. Pangkat NB. Seperti itu ya. Coba kita jawab dari soal ini. Kalau pakai rumus yang pertama, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Berarti NB pangkat NA. NB nya berapa? 2. NH nya 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ini ya. Berarti kalau kita gambarkan harusnya ada 8 bentuk gambar fungsi. Nah, kalau kita rubah soalnya, misalnya tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Misalnya B ke A, tulis di sini B ke A. Maka yang disebut duluan harus menjadi pangkat. Berarti NA pangkat NB. A-nya berapa NA? 3. NB-nya 2. 3 pangkat 2 9. Oke? Itu ya. Paham ya sampai sini ya? Ingat, untuk menentukan banyak pemetaan yang mungkin dapat dibuat, kita lihat yang disebutkan dulu. Yang disebutkan dulu kita tulis menjadi pangkat. Oke? Itu ya.